Selamat berjumpa lagi. Salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu hasil penelitian dengan judul analisis antrian pada mie gacaan. Saat ini banyak orang yang menyukai pada mie gacaan. Ini adalah mie baru dengan rasa pedas. Mie gacaan yang diteliti adalah pada tempatnya di Bekasi Timur pertama kali pada tanggal 24 April 2022. Di mana mie gacaan ini jam operasinya adalah 24 jam. Banyak pelanggan yang antre untuk mie gacaan. Jadi ini menarik sekali untuk dikaji tentang antriannya. Tujuan penelitian, apakah dengan sistem antrian yang berjalan pada saat ini adalah dengan satu pelayanan sudah cukup efektif dan memuaskan pelanggan. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara dengan pengelola mie gacaan. Kemudian model antrian yang akan digunakan adalah MM1 dan selanjutnya akan dianalisa dengan MM2. Struktur sistem antriannya adalah single channel, single fase, berarti ada satu antrian dan satu fasilitas pelayanan. Setelah selesai, maka keluar dari antrian. Model antrian MM1 mempunyai rumus sebagai berikut adalah LS, banyaknya orang dalam sistem, yaitu lambda dibagi mu dikurangi lambda. Lambda itu adalah eh, kedatangan, rata-rata kedatangan, kemudian mu adalah rata-rata banyaknya orang yang dilayani. Kemudian LQ adalah banyaknya orang dalam antrian, kemudian WS adalah waktu orang dalam sistem, kemudian WQ adalah waktu orang dalam antrian, kemudian PS adalah efektivitas sistem, kemudian P0 tidak ada orang dalam antrian. Hasil dan pembahasan data yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Ini adalah data kedatangan pelanggan dalam pengamatan 7 hari dari hari Senin sampai hari Minggu, yaitu 7 hari dari jam 12 sampai jam 13, jam 13 jam 14, jam 14 jam 15, jam 15 sampai jam 16. Kemudian total dari semuanya hari itu adalah di total dari setiap jamnya di sini ada 32, kemudian 19, 18, 13. Kalau dijumlahkan ke samping, sehingga total jumlahnya adalah 82 pelanggan yang datang dalam 7 hari selama 4 jam. Nah, selanjutnya dihitunglah rata-rata kedatangan dari pelanggan, yaitu adalah yang penjumlahan dari rata-rata jumlah pelanggan setiap jamnya. Kemudian yang 32 dibagi 7, 4,6. Kemudian 19 bagi 7, 2,7. 18 bagi 7, 2,6. 13 bagi 7, 1,9. Kemudian di sini jumlahnya ada 28 pelanggan. Sini jumlahnya menjadi 11,8. Maka rata-rata kedatangan pelanggan per jamnya adalah 11,8 dibagi 4 sama dengan 2,9 atau sama dengan 3 pelanggan 3 pelanggan per jam. Jadi kalau 3 pelanggan per jam itu masih santai ya. Kemudian pengamatan pelayanan juga dilakukan selama 7 hari dalam setiap jam selama 4 jam dari jam 12 sampai jam 16, dan ini dicatat jumlah pelanggan yang dilayani. Ya, di sini kemudian waktu pelayanannya juga dicatat, maka rata-rata waktu pelayanannya per orangnya adalah di sini sebagai contoh 3 dibagi 2 sama dengan 1,5, 8 bagi 7, 1,14 dan seterusnya. Dan ini datanya terus sampai hari Minggu ya. Totalnya di sini ada 24 jam, total orang yang dilayani ada 82, kemudian waktu pelayanannya totalnya adalah 130 menit. Kemudian di sini adalah rata-rata pelayanan total rata-rata pelayanannya adalah 52,73 menit. Dan dari data ini kemudian dilakukan perhitungan berapa kecepatan pelayanan dalam 1 jamnya. Itu adalah dari data ini adalah 130 menit ya. 130 menit bagi dengan 130 dibagi dengan 28 ya.
Jumlah yang dilayani per jam ada 130, jumlah jam pengamatan adalah 28, ada 4,64 atau 5 orang. Atau dengan cara seperti ini, setiap data setiap jamnya ini disusun dari hari Senin sampai hari Minggu. Kemudian ini dijumlah ke samping 31, kemudian jam 13, 14 dan 35, kemudian jam 14 sampai 15 ada 29, jam 15 sampai 16 adalah 35. Kemudian rata-ratanya di sini adalah 31 dibagi 7 ya. Jadi 4,4, kemudian 35 bagi 7 5, 29 bagi 7 4,1, kemudian 35 bagi 7 5. Kemudian ini rata-rata per jamnya jadi 18,57, kemudian 18,57 ini dibagi 4 sehingga rata-ratanya 4,64 atau dibulatkan mu-nya menjadi 5. Jadi rata-rata pelayanannya ada 5. Sehingga kita sudah mempunyai data rata-rata kedatangannya 3 dan rata-rata kecepatan pelayanannya ada 5. Dengan data tersebut maka kita bisa menghitung dengan menggunakan QM atau form for Indo. Kita masukkan di mana lambdanya adalah 3, kemudian service rate-nya adalah 5 atau mu-nya, kemudian server-nya adalah 1. Nah, setelah dihitung maka di sini adalah average PS-nya, average server utilization atau penggunaan dari servernya adalah 0,6. Artinya penggunaan utilitasnya adalah 60%. Sehingga waktu idle-nya adalah 40%. Ya. Jadi masih santai sekali. Kemudian rata-rata orang dalam antrian itu 0,9, satu orang. Ya, jadi ini dianggap sebagai satu orang. Kemudian rata-rata orang dalam sistem adalah 1,5 atau 2 orang. Sehingga yang dalam pelayanan adalah satu orang. Kemudian rata-rata waktu orang dalam antrian, waktu orang dalam antrian adalah 18 menit. 18 menit. Kemudian rata-rata orang dalam sistem adalah 30 menit. Jadi di sini dalam hal ini berarti di sini masih terlalu lama ya, 18 menit orang dalam antrian, 30 menit dalam sistem. Kemudian kita lakukan simulasi dengan servernya atau pelayanannya menjadi 2. Apakah ini akan membuat singkat apa lama orang menunggu dalam antrian dan lama orang menunggu dalam sistem. Kita gunakan QM, ini 3, 5, kemudian ininya 2, maka utilisasinya atau utilitas penggunaan utilitasnya hanya 30% ya. Jadi penggunaan utilitasnya 30%, kemudian banyaknya orang dalam antrian 0,06 atau tidak ada. Ya, jadi ini dianggap tidak ada, kemudian banyaknya orang dalam sistem 0,66 atau satu orang. Sehingga satu orang ini langsung dilayani. Kemudian waktu orang dalam antrian itu adalah 1,1 atau 1 menit. Kemudian waktu orang dalam sistem itu adalah 13 menit ya. Jadi kalau ini digunakan 2 server, berarti 2 pelayanan, berarti mengurangi orang dalam antrian, lama waktu orang dalam antrian itu dari tadinya 18 menit jadi 1 menit. Lamanya orang dalam sistem yang tadinya dari 30 menit menjadi 13 menit. Tapi di sini ada sekuensinya dengan penambahan pelayanan, berarti atau misalkan penambahan kasir, berarti di sini adalah penambahan biaya atau cost dari alatnya, peralatan pelayanan, kemudian dari gaji orang yang melayaninya. Nah, namun demikian di sini penggunaan utilitasnya masih 0,3 atau 30%. Oleh karena itu di sini harus dipertimbangkan betul-betul apakah menambah pelayanan, tapi ada konsekuensinya di situ orang menunggu dalam antrian 18 menit ya. Jadi dengan menambah tempat pelayanan jadi 2, maka di sini ya orang dalam sistem itu adalah 13 menit. Jadi orang padahal 13 menit juga masih cukup lama ya. Jadi tentunya di sini ada yang harus diperbaiki adalah kecepatan dari pelayanannya itu sendiri ya. Jadi sistematika dari pelayanannya itu sendiri yang di sini sepertinya menjadi masalah. Kalau ditambah dengan 2 server dia masih 13 menit ya. Jadi masih cukup tinggi, 13 menit itu cukup lama, masih lumayan lamanya ya.
Nah, berarti di sini harus dibuat suatu cara bagaimana pelayanan ini supaya bisa lebih efektif lagi. Nah, demikian analisa bagaimana supaya antrian di dalam rumah makan mie gacoan ini bisa lebih efektif lagi dan lebih efisien lagi. Semoga hasil penelitian ini bisa menginspirasi dan bermanfaat dan tentunya bisa dapat dikembangkan. Salam sehat selalu.